Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas 6C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, akan memaparkan materi tentang instrumen dalam penelitian tindakan kelas, yang merupakan tugas dari mata kuliah penelitian tindakan kelas, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Sri Mulyati Magister Pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Nanda Tantri Hastuti dengan NIM 195-20087. Yang kedua yaitu Sinta Panduwijayanti NIM 195-20133. Yang ketiga yaitu Rahmi Ayu Harsita dengan NIM 195-20136. Yang keempat yaitu Alin Pangesti dengan NIM 195-20143. Nah, latar belakang dari pembahasan kali ini yaitu demi tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal, perlu diadakan peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. Upaya peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi kepribadian dan profesionalisme guru. Salah satu upaya peningkatannya adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan teknik tertentu dan menggunakan alat tertentu yang biasa disebut dengan instrumen penelitian. Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dihimpun, ditata, dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau ketertarikan pada suatu fenomena. Di dalam suatu penelitian ilmiah, agar data yang dikumpulkan menjadi valid, maka harus mengetahui bagaimana cara-cara pengumpulan data dalam research, sehingga data yang diperoleh menjadi pendukung konsep tertentu. Menyusun instrumen merupakan suatu proses dalam penyusunan alat evaluasi, karena dengan mengevaluasi akan memperoleh data yang akan diteliti. Oleh karena itu, menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam prosedur penelitian yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu terhadap yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan data yang dikumpulkan dengan pokok permasalahan yang dibuat dalam rangka pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang dibuat. Kemudian tujuan dari pembelajaran yaitu setelah mempelajari bab instrumen dalam penelitian tindakan kelas atau PTK, mahasiswa diharapkan mampu untuk yang pertama yaitu dapat mengetahui dan menjelaskan instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Kedua, yaitu dapat mengetahui dan menyebutkan jenis-jenis instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, dapat memberi contoh jenis-jenis instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian yang keempat, dapat menggunakan instrumen dalam penelitian. Langsung saja pada pembahasan materi. Yang pertama yaitu A. Pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah pembelajaran yang memerlukan sebuah instrumen pengumpulan data yang tepat untuk menghasilkan suatu data yang diharapkan, karena sebuah penelitian memerlukan data-data yang empiris. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan disebut juga dengan teknik penelitian, karena instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara pelaksanaannya. Nah, instrumen dalam penelitian tindakan kelas adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian pada penelitian tindakan kelas. B. Teknik pengumpulan data dengan instrumennya dalam PTK. 1. Yaitu observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Observasi tindakan kelas berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan dan prosesnya. Macam-macam instrumen observasi antara lain A. Checklist atau daftar cek. B. Anecdotal record. C. Rating scale atau skala penilaian. Observasi sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan observasi dalam PTK adalah 1. Observasi memungkinkan menangkap semua aspek, bahkan yang paling detail sekalipun dari topik PTK Anda. Yang kedua, observasi memberi data tangan pertama. Yang ketiga, yaitu observasi mengajari bagaimana meneliti dalam jarak yang sedekat mungkin dengan objek penelitian. Sedangkan kekurangan observasi dalam PTK yaitu 1. Observasi memberi informasi terlampau banyak sehingga akan kesulitan dalam analisis. Yang kedua, observasi sering terkendala masalah kelembagaan. Yang ketiga yaitu kebisingan, gangguan luar, atau hal-hal yang tak terduga bisa membuat pengamatan Anda berantakan. Berikut adalah contoh lembar dari observasi. Yang A yaitu observasi terbuka. Contoh lembar observasi terbuka yaitu seperti gambar berikut yang berisikan tentang keterampilan mengajar dan hasil pengamatan. Lalu yang B yaitu observasi terfokus, yaitu contohnya instrumen observasi terfokus untuk mengakses keterampilan mengelola kelas. C. Observasi terstruktur. Sebagai contoh yaitu lembar observasi kemampuan melaksanakan pembelajaran seperti gambar berikut. Yang D yaitu observasi sistematis. Sebagai contoh yaitu lembar observasi aktivitas guru dalam pembelajaran IPA pada penerapan model pembelajaran Group Investigation Siklus 1 Pertemuan 1. 2. Wawancara. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Oleh karena itu, teknik ini cocok diterapkan untuk mengungkapkan persoalan-persoalan yang sedang dijajaki. Fungsi wawancara dalam penelitian kelas adalah A. Membantu guru untuk fokus pada salah satu aspek pengajaran atau kehidupan kelas secara detail. B. Menyediakan informasi diagnostik awal mulai diskusi antara guru siswa di kelas. C. Meningkatkan iklim positif ruang kelas. Wawancara pada penelitian tindakan kelas dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. A. Tak terencana. B. Terencana tetapi tidak terstruktur. Yang C. Terstruktur. Adapun kelebihan dan kekurangan wawancara dalam penelitian tindakan kelas, yaitu kelebihan wawancara dalam tindakan kelas. 1. Transkrip wawancara bisa menjadi petunjuk yang lengkap dan kaya untuk dianalisis. Yang kedua, wawancara memungkinkan Anda lebih santai dalam menjajaki informal. Yang ketiga, Anda bisa mengendalikan diskusi sejauh Anda mampu dan mengontrol suasana. Lalu kekurangan wawancara dalam PTK. 1. Melaksanakan wawancara jelas membutuhkan lebih banyak waktu. 2. Mentranskrip hasil wawancara juga butuh waktu yang tidak sebentar. 3. Wawancara mungkin tidak cocok lagi bagi mereka yang pendiam, pemalu, tidak aktif berbicara, atau mempunyai kendala bahasa. Berikut adalah contoh wawancara terencana tapi tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara. Berisi tentang A. Identitas pedoman, B. Tujuan penelitian, C. Pertanyaan-pertanyaan tentang motivasi, D. Pertanyaan-pertanyaan tentang makna.
Lalu yang kedua yaitu contoh dari wawancara terstruktur, yaitu lembar pedoman wawancara untuk guru, siklus 1, hari atau tanggal, yaitu berisi 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon atau responden sesuai dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ini ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Angket dibedakan menjadi dua jenis, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka atau angket tidak berstruktur ialah angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga responden dapat memberikan isian dengan kehendak dan keadaannya. Yang kedua ada angket tertutup atau angket berstruktur, adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang atau checklist. Kelebihan angket atau kuesioner dalam PTK yang pertama, memungkinkan Anda mengumpulkan informasi awal dengan sangat mudah. Yang kedua, membantu dalam mengumpulkan sejumlah data yang logis dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, memberikan informasi yang bisa ditindaklanjuti untuk keperluan apapun. Adapun kekurangan angket atau kuesioner dalam PTK yang pertama ada merancang kuesioner butuh keterampilan yang tidak mudah. Yang kedua, validitas jawaban kuesioner dapat dipertanyakan yang berasal dari responden yang di luar lembaga. Yang ketiga, responden mudah terjebak pada kepercayaan seolah-olah jawaban dari kuesioner itu tidak sesuai dengan keinginan. Berikut ini adalah contoh dari angket terbuka dan angket tertutup. Yang keempat adalah tes. Tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan rentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dapat disebut dengan sebagai pengukuran. Teknik semacam ini banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Penggolongan tes ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dengan cara memberikan jawabannya, yaitu yang pertama tes tertulis atau tes objektif dan subjektif, yang kedua ada tes lisan, yang ketiga ada tes perbuatan atau praktik. Kelebihan tes dalam PTK yang pertama lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi. Yang kedua, instrumen penelitian yang objektif. Adapun kekurangan tes dalam PTK adalah yang pertama, hanya mengukur. Adapun kelebihan tes dalam PTK yang pertama lebih akurat karena tes berulang-ulang direvisi. Yang kedua, instrumen penelitian yang objektif. Adapun kekurangan tes dalam PTK yang pertama hanya mengukur satu aspek data. Yang kedua, memerlukan jangka waktu yang panjang karena harus dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga, hanya mengukur keadaan siswa pada saat tes itu dilakukan. Berikut ini adalah contoh dari tes tertulis dan tes lisan. Untuk selanjutnya adalah contoh tes perbuatan atau praktik. Yang kelima ada studi dokumen. Studi dokumen adalah ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data-data yang relevan. Fungsi dokumentasi beberapa di antaranya, yang pertama mengilustrasikan peristiwa-peristiwa yang penting, yang kedua informasi yang spesifik dan feedback, yang ketiga menyediakan konteks dan informasi. Adapun kelebihan dari studi dokumen dalam PTK yang pertama menyediakan konteks, latar belakang, dan pemahaman. Yang kedua, cara mudah memperoleh persepsi orang lain. Yang ketiga, bisa mendukung bukti-bukti lain yang dikumpulkan. Yang keempat, dalam banyak kasus memberi informasi tanpa menguras energi. Adapun kekurangan studi dokumen dalam PTK yaitu yang pertama, beberapa dokumen terlalu sulit diperoleh. Yang kedua, memperoleh dokumen bisa jadi menyita waktu. Yang ketiga, bukti dokumenter sering menampilkan data dalam jumlah besar. Yang keempat, sulit memperoleh bukti dari partisipan. Adapun contoh dari studi dokumen sebagai berikut ada kurikulum sekolah dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam adalah catatan lapangan.
Teknik ini mencakup kesan dan penafsiran subjektif serta perhatian diarahkan pada persoalan yang dianggap menarik. Deskripsi boleh mencakup rujukan atau pendapat, misalnya materi pelajaran yang menarik siswa, tindakan guru yang kurang terkontrol, kecerobohan guru, perilaku siswa yang mengganggu situasi kelas, dan sebagainya. Fungsi dari catatan lapangan yaitu yang pertama, dapat fokus pada isu atau praktik pengajaran sepanjang periode tertentu. Yang kedua, dapat merefleksikan kesan-kesan umum tentang ruang kelas dan iklimnya. Yang ketiga, dapat merekam perkembangan kita sebagai guru. Adapun kelebihan dari catatan lapangan dalam PTK, yang pertama sangat mudah dibawa, tidak memerlukan orang luar. Yang kedua, menyajikan catatan dan rekaman yang berkelanjutan. Yang ketiga, membantu menghubungkan peristiwa, mengeksplorasi tren yang sedang muncul. Kekurangan catatan lapangan dalam PTK, yang pertama masih membutuhkan perangkat-perangkat lain. Yang kedua, percakapan tidak mungkin direkam dalam catatan lapangan. Yang ketiga, bisa sangat subjektif. Berikut ini adalah contoh format catatan lapangan. 6. Catatan harian. Catatan harian merupakan instrumen yang mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru atau siswa. Catatan harian berguna untuk melihat perkembangan, tindakan serta perkembangan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Adapun kelebihan catatan harian dalam PTK, yang pertama, memberikan feedback dari perspektif guru atau siswa. Yang kedua, dapat fokus pada periode pengajaran tertentu. Yang ketiga, dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah individu siswa. Adapun kekurangan catatan harian dalam PTK, yang pertama, relatif tidak bisa dipraktikkan secara teratur di sekolah. Yang kedua, sulit bagi anak-anak kecil mencatat pemikiran dan perasaannya sendiri. Dan yang ketiga, siswa tidak bebas dalam menyampaikan perasaannya kepada guru. Berikut ini adalah contoh dari catatan harian. Video tape recorder dan kamera digital. Video tape recorder sering digunakan guru sebagai perangkat untuk mengumpulkan informasi tentang pengajaran mereka. Misalnya, merekam berbagai peristiwa seperti pelajaran, rapat, diskusi, seminar, dan lokakarya. Kamera digital juga menjadi perangkat utama untuk merekam peristiwa-peristiwa penting di ruang kelas atau menggambarkan episode pengajaran tertentu. Kamera digital juga dapat digunakan untuk mendukung metode-metode pengumpulan data yang lain, seperti wawancara atau catatan lapangan. Adapun fungsi dari video tape recorder dan kamera digital yaitu, yang pertama, memperoleh materi visual tentang situasi pengajaran secara keseluruhan. Yang kedua, berfungsi sebagai perangkat diagnosis. Dan yang ketiga, sebagai metode untuk menguji episode pengajaran tertentu secara detail. Berikut ini adalah contoh dari audio tape. 8. Audio tape. Merekam melalui audio tape merupakan salah satu metode guru yang paling populer. Transkrip yang semacam ini penting karena guru sangat membutuhkan rekaman yang sangat spesifik dan akurat untuk meneliti aspek tertentu dalam pengajarannya. Adapun fungsi audio tape yaitu, yang pertama sebagai perangkat diagnostik umum untuk mengidentifikasi aspek-aspek pengajaran. Yang kedua, hasil transkripnya bisa memberikan bukti detail tentang aspek-aspek tertentu dalam pengajaran. Yang ketiga, sebagai sumber bukti tambahan untuk penilaian kelas. Kelebihan audio tape dalam PTK. Yang pertama, sangat mampu memonitor seluruh percakapan dalam berbagai rekaman. Yang kedua, dapat mendukung asesmen kelas. Kekurangan audio tape dalam PTK, yang pertama, transkripnya terlalu sulit karena biaya dan waktu. Dan yang kedua, terlalu banyak materi berpotensi menampilkan informasi yang kurang relevan.
Kesimpulan dalam pemaparan materi instrumen dalam penelitian adalah instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan disebut juga dengan teknik penelitian, karena instrumen atau alat tersebut mencerminkan cara pelaksanaannya. Penelitian tindakan kelas adalah suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah pembelajaran yang memerlukan sebuah instrumen pengumpulan data yang tepat untuk menghasilkan suatu data yang diharapkan. Karena sebuah penelitian memerlukan data-data empiris. Jadi, instrumen dalam PTK adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian pada penelitian tindakan kelas. Kemudian, teknik pengumpulan data dan instrumennya yaitu yang pertama, observasi dengan instrumen yaitu lembar observasi yang berupa daftar pertanyaan atau pernyataan. Dua, yaitu wawancara dengan instrumen yaitu lembar wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan. Yang ketiga, angket atau kuesioner dengan instrumen yaitu angket atau kuesioner dengan berbentuk pertanyaan dan pernyataan. Yang keempat, yaitu tes atau dengan instrumen yaitu soal. Yang kelima, yaitu studi dokumen, yaitu peraturan perundangan, undang-undang, peraturan pemerintah, kementerian, kurikulum sekolah, RPP. Dengan instrumen yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Dan yang keenam yaitu dokumentasi yang berupa foto, video, tape recorder. Mungkin itu saja materi tentang instrumen dalam penelitian tindakan kelas yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.